Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Zidan dengan NPM 4525210144. Di sini saya akan menerangkan tugas program dari mata kuliah fisika. Saya terangkan mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-13. Di sini di pertemuan pertama kita membahas tentang materi satuan besaran. Saya mendapatkan soal untuk mengubah satuan mengkonversi satuan kilogram 10 kilogram ke miligram. Di sini menggunakan library include IOStream untuk melakukan proses input dan output, lalu using space std agar kita tidak menulis std di sebelum kalimat cout in agar mempermudah. Selanjutnya kita lanjut ke main programnya. Di sini saya menggunakan dua variabel bil kg dan bil mg dengan tipe datanya long. Lalu di sini kita akan memasukkan uh, bilangan kilogram yang akan kita konversikan. Lalu nanti yang angka yang telah kita masukkan akan dikalikan dengan 1 juta, yang mana 1 kilogram sama dengan 1 juta miligram, maka akan dikali dengan 1 juta. Lalu akan dikeluarkan hasilnya seperti itu. Kita akan coba langsung running programnya. Di sini kita akan memasukkan angka 10, lalu akan menghasilkan 10 juta kilogram. Seperti itu. Selanjutnya untuk di pertemuan kedua dengan materi gerakan satu dimensi, saya mendapatkan soal yaitu sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 52 meter per detik. Hitung waktu bola berada pada ketinggian 150 meter di atas tanah, di mana tanah pada Y sama dengan 0. Di sini ada satu library tambahan yaitu CMath. Gunanya agar kita bisa melakukan perhitungan di program C++ ini dengan beberapa tambahan rumus. Seperti contohnya di program ini ada SQRT, gunanya untuk menghitung nilai kuadrat, akar kuadrat ya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke main programnya. Di sini ada beberapa variabel, ada juga yang sudah diinisialisasi ya nilainya dengan seperti contohnya Gbil untuk gravitasi 9,8, Yabil 150 dengan masing-masing semuanya tipe datanya dengan double. Lalu di sini akan menampilkan tampilan ini. Lalu kita akan menginputkan kecepatan lemparannya. Setelah kita inputkan nanti V0-nya akan dimasukkan dengan ininya angkanya itu minus V0, jadinya dimasukkan ke Bbil. Lalu Bbil akan dimasukkan nilainya, yang mana nilainya adalah Bbil yaitu tadi min V0 dikali Bbil dikurang 4 dikali Abil dikali Cbil. Lalu akan melakukan perulangan. Jika Dbilnya kurang dari 0, maka bola tidak pernah mencapai ketinggian 150 meter. Sedangkan kalau misalkan Dbilnya sama dengan 0 ataupun lebih besar dari sama dengan 0, maka akan lanjut ke T1 bil sama dengan min Bbil plus SQRT dengan indeksnya Dbil per 2 dikali Abil. Lalu sama juga untuk T2 bilnya. Lalu akan menampilkan waktu bola berada di ketinggian 150. T1 ini T1 bil ini waktu dilempar ke atas, lalu pada jarak 150 meter itu selama berapa detik, dan juga yang T2 ini ketika bolanya turun dan di ketinggian 150 meter dari tanah itu berapa detik, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan mencoba programnya, kita running. Jika sesuai soal, kita menginputkan kecepatannya yaitu 52. Maka akan menampilkan bola tidak pernah mencapai ketinggian 150 meter. Coba kita ganti, mungkin di sekitar 53. Bola juga masih belum mencapai ketinggian 150 meter. Nah, kalau kita taruhnya tuh di
kecepatannya 55 meter per detik, yang terjadi adalah bolanya berada di ketinggian 150 meter di lemparan pertama itu sama dengan 6 detik, dan juga yang pas turunnya sama dengan 4 detik, seperti itu. Lanjut kita ke program yang ketiga, yaitu pertemuan dengan materi gerak 2D dan gerak 3D, yaitu 3 dimensi dan 2 dimensi. Dengan soalnya di sini saya mendapatkan sebuah pesawat menjatuhkan bantuan ransum tsunami kepada penduduk. Pesawat bergerak atau terbang secara horizontal dengan kecepatan 60 meter per detik pada ketinggian 150 meter di atas tanah. Hitung yaitu kecepatan bantuan ransum tersebut sebelum menyentuh tanah. Kita menggunakan library header sama, lalu di sini kita masuk ke main programnya dengan beberapa variabel dan juga tipe data ada double dan const double. Lalu di sini udah saya isi juga nilainya dengan H-bilnya sama dengan 150, G-bilnya sama dengan 10, VX-bilnya sama dengan 60. Lalu kita akan disajikan ini nanti. Ini saya buat untuk tulisan soalnya saja. Lalu di sini akan dihitung dengan V-bil sama dengan SQRT, ya dengan menghitung akar kuadratnya lagi dalam kurung 2 dikali G-bil dikali H-bil. Lalu V-bil sama dengan SQRT fx bil dikali fx bil ditambah nilai dari VY bil plus VY bil lagi. VY bil dikali VY bil nilainya akan ditambahkan dengan Vx dikali Vx bil. Dan itu adalah nilai dari V-bilnya. Selanjutnya akan menampilkan kecepatan saat menyentuh tanah, yaitu nilai dari V-bil. Kita akan langsung coba running programnya. Nah, maka akan menampilkan seperti ini. Kecepatan saat menyentuh tanah adalah 81,2404 meter per detik. Seperti itu. Di sini saya tidak menggunakan inputan pada program yang ini. Seperti itu. Lanjut kita ke pertemuan keempat. Pada materi yang dijelaskan adalah materi gaya. Di sini saya mendapatkan soal sebuah benda ditarik dengan gaya F1-nya sama dengan 100 Newton ke kanan membentuk sudut 60 derajat dengan arah horizontal, dan gaya F2-nya sama dengan 30 Newton ke kiri. Jika massa benda 10 kg, hitung percepatan arah horizontal benda tersebut. Di sini masih menggunakan CMAT juga. Lalu di sini kita langsung masuk ke main program. Di sini ada tipe datanya float untuk F1 bil 9100, F2 bil 930 dan seterusnya. Di sini ada melakukan pemanggilan dari gunanya CMAT ini. Kita menggunakan di sini ada MP untuk nilai P-nya. Dengan untuk mengisi dari nilai rat bil-nya yaitu sama dengan sudut bil dikali berarti 60 dikali dengan P per 180 seperti itu. Lalu ada fix F1X bil dengan nilainya yaitu F1 bil yaitu 900 dikali dengan cos dalam yang dengan indeksnya rat bil. Ini cos ini juga dari CMAT ini baru kita bisa pakai cos dan MP-nya. Lanjut, program akan menampilkan bentuk ini, lalu akan menampilkan data yang diketahui. Seperti F1-nya berapa, yaitu 100, lalu F2-nya 30, masanya 10, sudutnya 60. Lalu akan menghitung rumusnya dengan menggunakan hukum Newton 2. Di sini rumus yang digunakan adalah sigma F sama dengan M kali A. Lalu akan melakukan perhitungan, hasil perhitungan sama dengan percepatan sama dengan A bil
ini float abil sama dengan fbil per mbil. Maka nilainya akan dimasukkan ke sini abil meter per second kuadrat. Seperti itu. Jadi yang ini itu gunanya untuk menghitung. Jadi programnya tidak menggunakan inputan lagi. Menghitung datanya tuh dari data yang di atas ini. Setelah syaratnya selesai, lanjut menghitung di fix bill langsung ke f bill, lalu menghitung di abilnya. Lalu di sini hanya untuk penjelasan bahwa program ini datanya seperti ini dan hasil akhirnya seperti ini. Kita akan coba lihat dulu karena saya cuma bilang seperti ini, kurang jelas aja. Nah, ini yang saya maksud seperti ini. Program akan menampilkan baris-baris seperti ini, yaitu yang diketahui, lalu rumus yang digunakan, dan hasil perhitungannya. Seperti itu. Kita lanjut ke program kelima, yaitu pertemuan kelima dengan materi gelombang elektromagnetik. Di sini saya mendapatkan soal ketujuh, yaitu dua gelombang bunyi mempunyai 1 dikali 10 minus 5 W per M2 dan 1 kali 10 min 4 W per M2. Perbedaan taraf intensitasnya dalam dB adalah di sini kita menggunakan simet, masih menggunakan simet dengan untuk menghitung log 10-nya ini. Di sini double, tipe data double untuk I1 sama dengan 1E-5, I2 sama dengan I1, I2 sama I2 bil sama dengan 1E-4. Lanjut di sini ada delta bil sama dengan 10 dikali log 10 dengan I2 per I1. Lalu akan menampilkan program akan menghitung perbedaan taraf intensitas dalam dB dari dua gelombang bunyi 1 dikali 10 minus 5 W per M2 dan 1 dikali 10 min 4 W per M2. Lanjut jawabannya perbedaan taraf intensitasnya sama dengan delta bil. Ini sama juga masih seperti soal nomor 4, program nomor 4 tidak menggunakan inputan. Kita langsung coba. Nah, ini adalah soalnya. Lalu langsung dijawab dengan perbedaan taraf intensitasnya sama dengan 10 dB. Seperti itu. Lanjut ke program fisika 06, yaitu dengan materi gelombang cahaya. Di sini saya mendapatkan soal yaitu hitung periode apabila cepat rambat gelombang sebesar 800 meter per detik dan panjang gelombang sama dengan 1,5. Mari kita hitung sama-sama. Di sini ke main programnya langsung. Dengan tipe data double ada 3 variabel yaitu VBIL, lambda bil, dan juga T-bil. Di sini kita memasukkan dulu, di sini kita menggunakan inputan, yaitu masukkan cepat rambat gelombang, yaitu dengan variabel VBIL. Di sini kita masukkan cepat rambat gelombangnya yaitu 800 meter per detik, kita masukkan, lalu Cout masukkan panjang gelombang, kita akan memasukkan nanti dengan sin lambda bil, panjang gelombangnya yaitu 1,5, lalu nanti akan dikonversi dari 1,5 kita konversi ke meter. Lalu kita hitung periodenya dengan T-bil sama dengan lambda bil per V-bil. Lalu hasilnya adalah T-bil. Kita akan langsung coba running programnya. Maka menghasilkan periode gelombang sama dengan 1,875 second. Lanjut ke soal nomor 7. Ke pertemuan ke-7 yaitu materi gelombang rambat. Di sini soal pertama yaitu sebuah gelombang terdiri atas 2 bukit dan 1 lembah. Jarak antara 2 bukit yang berdekatan adalah 3 meter. Hitung panjang gelombang tersebut. Lalu di sini kita masukkan saja langsung dengan 2 variabel dan tipe datanya itu double, jarak dan panjangnya. Lalu kita hitung dengan kita menginput jarak dan panjang gelombang sama dengan jarak pil. Kita coba running programnya dulu. Di sini kita
Masukkan jarak dua bukitnya. Jaraknya tadi 3 meter. Maka panjang gelombangnya sama dengan 3 meter. Jadi jarak antara dua bukitnya itu sama dengan panjang gelombangnya. Seperti itu. Lalu di pertemuan ketujuh soal nomor 2 yaitu sebuah tali dengan panjang M6, ujungnya digerakkan sehingga membuat dua puncak dan dua lembah. Waktu yang diperoleh untuk membentuk satu bukit dan satu lembah adalah 1,5 second atau 1,5 detik. Hitung kecepatan gelombang tersebut. Sini dengan tipe data double, dengan variabelnya itu panjang tali, waktu, panjang gelombang, periode, dan cepatnya. Lalu di sini program cepat rambat gelombang. Di sini kita memasukkan panjang dan waktu, lalu akan dihitung panjang gelombang sama dengan panjang tali per 2, lalu periode Bell-nya sama dengan waktu, lalu cepat sama dengan panjang gelombang per periode. Lalu akan ditampilkan panjang gelombang dan cepat, yaitu cepat rambatnya. Kita akan langsung coba. Masukkan panjang tali. Panjang talinya sama dengan 6 meter. Masukkan waktu satu bukit dan satu lembah. 1,5 sekund. Maka panjang gelombangnya sama dengan 3 meter dan cepat rambatnya sama dengan 2 meter per second. Lanjut di soal nomor 3 dengan soalnya yaitu waktu yang dibutuhkan gelombang longitudinal untuk merambat dari R ke S pada yang berjarak 6 meter adalah 2 second. Tentukan periode gelombangnya. Di sini masih menggunakan double dengan variabelnya jarak, waktu, cepat, dan periode. Lalu di sini rumusnya dengan cepat sama dengan jarak per waktu. Lalu periodenya sama dengan 1 per cepat. Kita akan langsung running programnya. Program menghitung periode gelombang. Periode gelombang, masukkan jarak. Jaraknya tadi 6 meter. Masukkan waktunya tadi kecepatan 2 second, maka cepat rambatnya sama dengan 3 meter per detik dan periodenya itu 0,33333 second. Seperti itu. Lanjut, masih pertemuan nomor 7 ke soal nomor, waduh, lanjut ke pertemuan 7 masih soal nomor 4. Di sini mendapatkan soal nomor 4 yaitu waktu yang dibutuhkan gelombang longitudinal untuk merambat dari R ke S yang berjarak 6 meter adalah 2 second. Soalnya masih sama ya kasusnya, tapi di sini yang ditanyakan adalah tentukan cepat rambat gelombangnya. Jadi lebih singkat lagi. Coba kita langsung running programnya. Di sini rumusnya hanya cepat build. Untuk menghitung cepat rambatnya sama dengan jarak dibagi waktu. Masukkan jaraknya sama dengan 6 meter. Waktunya 2 second. Maaf, saya salah. Sini program menghitung cepat rambat, masukkan jaraknya yaitu 6 meter dan masukkan waktunya 2 second, maka cepat rambatnya sama dengan 3 meter per second. Lanjut ke masih pertemuan ke-7 soal nomor 5.
yaitu waktu yang dibutuhkan gelombang longitudinal untuk merambat dari A ke B adalah 1 second. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Di sini dua variabel dengan tipe data double, lalu akan memasukkan waktunya berapa, karena di sini kita kasih rumusnya itu frekuensi sama dengan 1/waktu. Langsung kita coba running programnya lagi. Masukkan periodenya. Menghitung frekuensi, kita masukkan periode dengan satuannya second, berarti kita masukkan 1 untuk 1 detik, maka hasilnya 1 Hz. Frekuensinya itu 1 Hz, seperti itu. Lanjut ke pertemuan 7, masih soal nomor 6. Pada percobaan Melde hitung tegangan tali apabila kecepatan dawai sebesar 360 km per jam dengan massa persatuan panjang dawai sebesar 5 kg. 5 kg per meter. Di sini kita inputkan kecepatannya dan juga massanya, lalu akan dihitung massa dikali kecepatan dengan tipe data yang untuk menampung datanya itu tegangan. Maka tegangan tali sama dengan tegangan bil. Kita coba running programnya lagi. Program menghitung tegangan tali, masukkan kecepatannya. Kecepatannya kalau di soal 360 km per jam. Masukkan massa persatuan panjang. Massanya di situ ada 5 kg. Tegangan talinya sebesar 648.000 Newton. Seperti itu. Lanjut, masih pertemuan 7, sekarang nomor 7. Pada percobaan Melde, hitung kecepatan dawai apabila besar tegangan tali 36 Newton dengan massa persatuan panjang dawai sebesar 5 kg. Di sini kita menggunakan tipe data double dengan 3 variabel. Lalu di sini kita memasukkan tegangan, massa, lalu akan dihitung kecepatannya sama dengan SQRT, yaitu tadi untuk menghitung akar kuadratnya dengan isinya sama dengan tegangan per massa. Lalu akan di print kecepatannya. Kita akan langsung mencoba. Kecepatan tali sebesar 36, massanya 5. Maka kecepatan dawainya sama dengan 2,6328 meter per second. Lanjut ke pertemuan 7, masih soal nomor 8. Itu soalnya pada percobaan Melde hitung panjang tali, masih sama soalnya. Tapi di sini kecepatan dawai sebesar 7.200 km per jam. Dengan masanya panjang dawai sebesar 5 kg per jam. Per meter, maaf. Di sini kita tidak menggunakan simet lagi karena tidak menggunakan perhitungan seperti akar kuadratnya. Di sini saya menggunakan tipe data double dengan variabelnya ada 3 juga, lalu akan memasukkan masanya berapa, lalu memasukkan panjangnya berapa, lalu dihitung panjang talinya sama dengan massa panjang, yaitu massa persatuannya. Kita coba running programnya langsung. Program menghitung panjang tali atau dawai, masukkan massa talinya. Massa talinya tadi ada di 3 kg. Lalu masukkan massa persatuan panjangnya 5 kg. Maka panjang tali sebesar 0,6 meter.
lanjut ke soal nomor 9, yaitu gelombang dengan panjang 20 meter merambat sepanjang tali yang memiliki panjang total 2000 cm dan massa 2 ons. Jika tegangan tali adalah 200 Newton, hitung massa tali persatuan panjangnya. Di sini akan menginputkan tegangan talinya dan juga kecepatan cepat rambatnya, lalu akan dihitung untuk massa persatuan panjangnya dengan rumus tegangan Bill per nilai dari kecepatan dikali kecepatan. Seperti itu. Coba lagi running programnya langsung. Maka akan menampilkan seperti ini. Kita isi program menghitung massa persatuan panjang. Kita isi talinya tadi tegangan tali seberang 200 Newton. Masukkan cepat rambatnya, cepat rambat Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9 di pertemuan ke-7. Di sini saya mendapatkan soalnya itu gelombang pada panjang 20 cm merambat sepanjang tali yang memiliki panjang total 2000 cm dan massa sama dengan 2 ons. Jika tegangan tali adalah 200 Newton, hitung massa tali persatuan panjang. Di sini saya ada 3 variabel yaitu massa, panjang, dan massa panjang. Lalu di sini kita masukkan datanya yaitu massa Bill sama dengan 0,2 kilogram. Di sini data yang saya pakai itu yang dari massa 2 ons ini kita ubah jadi ke kilogram. Lalu panjangnya dari 2000 cm kita ubah ke meter jadi 20 meter. Lalu akan dihitung massa panjang Bill sama dengan massa per panjang. Maka hasilnya akan ditampilkan di bawahnya. Kita akan coba langsung running programnya. Program menghitung massa persatuan panjang dengan massa tali sama dengan 0,2 kg dan panjang tali sama dengan 20 meter. Maka massa persatuan panjang sama dengan 0,01 kilogram. Baik, selanjutnya lanjut ke soal nomor 10 di pertemuan ke-7 yaitu gelombang dengan panjang 20 cm merambat sepanjang tali yang memiliki panjang total 2000 cm dan massanya itu 2 ons. Jika tegangan tali adalah 200 Newton, hitung laju perambatan gelombang pada tali tersebut. Di sini sudah saya tandai dengan komentar-komentar. Pertama di sini ada 2000 cm untuk panjangnya, massanya 2 ons, tegangannya 200 Newton. Kita konversikan panjang tali per 100 dari sentimeter kita ubah ke meter. Maka 2000 ini akan dibagi dengan 100. Lalu kita konversi juga nilai massanya darinya 2 ons kita ubah ke kilogram dari 2 dikali 0,1 kilogram. Lalu massa jenis linear kita hitung massa jenis linearnya dengan di sini saya beri tipe data tabel dengan variabel mu dengan nilainya yaitu massa per panjang tali. Tentunya yang sudah dikonversikan. Lalu kita hitung laju perambatan gelombangnya dengan menggunakan yang tadi library CMath untuk memanggil SQRT ini untuk menghitung akar kuadratnya. Kita coba langsung ke running programnya.
maka menampilkan laju perambatan gelombang sama dengan 141,421 meter per second. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 11 di pertemuan ke-7, yaitu gelombang dengan panjang 20 cm, merambat sepanjang tali yang memiliki panjang total 2000 cm dan massa 2 ons. Jika tegangan tali adalah 200 Newton, maka hitung periode gelombangnya. Di sini kita menggunakan tipe data double dengan variabelnya panjang gelombang, panjang tali, dan massa, dan juga tegangan. Di sini akan menginputkan panjang gelombang, panjang tali, massa, dan tegangannya. Lalu akan dihitung dengan panjang gelombang, panjang gelombang dengan sama dengan 100, lalu juga sama dengan 100 untuk panjang tali, lalu massa bil dikali sama dengan 0,1. Lalu di sini kita tambahkan variabel lagi yaitu mu bil dengan tipe datanya double untuk sama dengan nilainya yaitu massa per panjang. Lalu periode bil dengan nilainya itu panjang per HQRT yaitu tadi akar kuadratnya dengan nilainya itu tegangan per mu. Lalu di sini kita tulis periode bil sebagai periode gelombangnya berapa untuk outputnya. Sekarang kita coba untuk baik, sekarang kita coba untuk outputnya. Kita akan memasukkan panjang gelombang terlebih dahulu. Tadi itu panjang gelombangnya 20 cm. Panjang talinya 2000, panjang tali total 2000. Lalu massa talinya 2 ons, maka tegangan talinya 200 Newton. Lalu periode gelombangnya sama dengan 0,00141,421 second. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 12 di pertemuan ke-7. Di sini kita akan menghitung frekuensi gelombangnya dengan menginputkan data yang ada. Lalu panjang gelombang per sama dengan 100, masih sama, ini panjang gelombang per sama dengan 100, massa bil dikali sama dengan 0,1. Lalu di sini yang membedakan di mu-nya sama dengan massa panjang bil. Lalu setelah mu dihitung, nilai mu-nya ini dihitung lagi ke frekuensi bil. Untuk menghitung frekuensinya, di sini kita menggunakan HQRT, tegangan nilai dengan tegangan per mu, lalu dibagi lagi nanti hasilnya dengan panjang gelombangnya. Kita langsung ke outputnya. Panjang gelombangnya sama dengan 20, panjang tali 2000, 2 ons, 200. Maka frekuensi gelombangnya sama dengan 707,107 Hz. Lanjut ke soal 13-nya di pertemuan ke-7, yaitu gelombang dengan panjang 0,5 meter merambat sepanjang tali yang memiliki panjang total 500 meter dan massa 50 kg. Jika tegangan tali adalah 5000 Newton, hitung massa tali persatuan panjang dan laju perambatan gelombang. Di sini saya akan menjelaskan sambil kita melakukan running programnya. Baik, sampai sini. Program menghitung massa persatuan panjang dan laju gelombang. Masukkan massa talinya. Di sini kita lihat massa tali. Berarti tadi ada massanya 50 kg. Massanya 50 kg.
Lalu kita akan memasukkan panjang talinya. Panjang talinya 500 meter. Dengan variabelnya panjang bil. Lalu masukkan tegangannya. Tegangannya itu 5000 Newton. Dengan variabel tegangan. Lalu akan dihitung masa panjang sama dengan masa bil per masa perpanjang del, lalu akan dihitung cepatnya dengan SQRT tegangan per masa panjang. Lalu akan menampilkan masa persatuan panjang sama dengan 0,1 dan laju gelombang sama dengan 223,607 meter per second. Lanjut kita ke soal yang nomor 14. Saya akan menjelaskan atau menerangkannya sambil membuka running programnya lagi. Di sini kita baca dulu soalnya, yaitu gelombang dengan panjang 0,5 meter merambat sepanjang tali yang memiliki panjang total 500 meter dan massa 50 kg. Jika tegangan tali adalah 5000 Newton, hitung periode gelombang dan frekuensi gelombangnya. Ini program itu periode dan frekuensi gelombang. Masukkan massa talinya. Massa talinya sama dengan 50 kg. Di sini dengan variabel massa bil. Lalu panjangnya 500 dengan ininya variabel panjang bil, panjang gelombangnya 0,5 meter. Dan juga tegangannya itu 5000 Newton. Dengan masing-masing variabelnya ada panjang gelombang bil dan juga tegangan bil. Setelah kita enter, nanti akan menghitung dengan memindahkan nilai massa bil per panjang bil dimasukkan ke massa panjang bil. Lalu SQRT dengan nilainya itu tegangan per masa panjang bil, nilainya akan dimasukkan ke cepat bil. Lalu akan dihitung lagi di frekuensi bil sama dengan cepat bil per panjang gelombang. Lalu periode sama dengan 1 per frekuensi. Maka akan menghasilkan nilainya yaitu periode 0,00223607 second dan frekuensinya sama dengan 447,214 Hz. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke program fisika pertemuan ke-8 dengan materi gelombang berjalan dan gelombang resonansi. Ya, resonansi. Di sini saya mendapatkan soal nomor 2 yaitu bunyi ultrasonik ditembakkan dari oskilator kapal menuju dasar laut dan selang 0,5 detik kemudian terdengar bunyi pantulan pada hidropon. Jika cepat rambat bunyi di air laut 1400 meter per detik, maka kedalaman laut tersebut adalah di sini. Jadi kita bisa menghitung kedalaman laut dengan menggunakan suara. Di sini saya menggunakan perhitungan di sini fungsi hitung S-bil dengan dengan parameter fungsi yaitu V-bil dan T-bil dengan isi fungsinya yaitu mencetak V-bil dikali T-bil per 2. Lalu di sini saya di main program saya menggunakan tipe data float untuk 3 variabel yaitu V, T, dan S. Lalu kita akan langsung mulai ininya lagi, runningnya dulu. Akan menampilkan program kedalaman laut. Ini untuk menghitungnya. Ini kita kasih ini nih untuk penanda aja. Maksudnya itu kayak program kedalaman laut bil. Asik. Masukkan cepat rambat bunyi dari meter per second. Cepat rambatnya
tadi 1400. Lalu masukkan waktunya 0,5 detik. Lalu hasil kedalaman laut spill sama dengan 350 meter. Seperti itu. Kita lanjut ke program pertemuan ke-9, yaitu materinya osilasi. Iya, osilasi. Di sini saya menyebutkan soal nomor 9. Diketahui massa pegas sebesar 4 kg dengan konstanta pegas sebesar 100 Newton per meter. Hitung frekuensi gerak osilasinya. Sini menggunakan simat lagi untuk kita menghitung dengan SQRT lagi. Menghitung frekuensi osilasi. Di sini mungkin bisa langsung kita sambil running programnya. Kita pakai yang ini. Menghitung frekuensi sudut osilasi, masukkan massa benda. Massa bendanya kita masukkan dulu, massanya tadi 4 kg. Masukkan konstanta pegasnya yaitu 100. Ini akan dihitung di sini frekuensi sudutnya sama dengan SQRT dengan isi nilainya itu konstanta pegas per massa bil. Nanti akan dihitung kuadratnya per kuadratnya, lalu hasil frekuensi sama dengan itu frekuensi sudut osilasinya. Kita enter, maka hasilnya adalah 5 rad per S. Baik, lanjut ke pertemuan ke-10, yaitu soal nomor 2. Di sini diberikan sebuah persamaan gelombang ya sama dengan 0, 65 sin, 15 Vt dengan kurang 5 Vx sama dengan T dalam second, Y dan X dalam meter. Hitung tetapan gelombang dan cepat rambat gelombang. Sini akan menghitung program cepat rambat dan tetapan gelombangnya. Masukkan koefisien P pada omega yaitu 15 Pt ini. Lalu masukkan koefisien P pada K yaitu 5 Pt, Vx, P, Vx. Lalu akan dihitung nih. Kabil sama dengan kabil per kabil kali Vbil. Lalu Vbilnya sama dengan omega bil per kabil. Lalu akan dimasukkan ke kabil sebagai tetapan gelombang K dan Vbil sebagai tetapan gelombang cepat rambat yaitu V. Coba kita akan running ke programnya. Oh iya, pertemuan ke-10 ini yaitu materinya membahas tentang gelombang tali dan gelombang bumi. Ya, lanjut ya, kita masukkan koefisien Pi pada omega 15 pada K 5, maka tetapan gelombang K yaitu 15,708 rad per M dan juga cepat rambat gelombang V sama dengan 3 ms. Baik, lanjut ke pertemuan 11. Di sini saya mendapatkan nomor 11, soalnya yaitu diketahui panjang gelombang 60 meter dengan nilai N sama dengan 10, nilai W omeganya sama dengan 60, nilai A sama dengan 60, dan waktunya sama dengan 20 detik. Hitung nilai X apabila nilai KX sama dengan 0. Kita langsung ke main programnya. Sebelumnya di sini pertemuan 11 ini membahas tentang superposisi dan gelombang berdiri. Di sini kita akan menginput bilangan panjang gelombang yaitu lambdanya sama dengan 60 berarti, lalu masukkan nilai n-nya sama dengan 10. Lalu akan dihitung n-bil dikali dengan nilai panjang gelombang atau lambda per 2,0. Lalu nilai x-bil adalah hasil perhitungan dari nilai x-nya. Kita langsung ke programnya. Tadi lambdanya sama dengan 60.
meter, lalu nilai N-nya sama dengan 10, maka hasilnya nilai X-nya itu sama dengan 30 meter. Kita lanjut ke pertemuan ke-12. Di sini saya mendapatkan soal nomor 7, yaitu sebuah kapal menjauhi gelombang, di mana panjang gelombang 900 cm dengan frekuensi sumber bunyi pada saat itu sebesar 900 Hz. Dan kecepatan pendengar sebesar 900 meter per detik. Berapa frekuensi yang didengar oleh pendengar? Di sini nomor 12 itu membahas tentang efek Doppler. Ya, materi tentang efek Doppler. Lanjut, di sini saya menggunakan tipe data float untuk 1, 2, 3, 4, 5 variabel. Panjang, frekuensi, kecepatan bunyi, frekuensi didengar, sama frekuensi sumber tadi. Di sini menghitung frekuensi efek Doppler. Di sini akan memasukkan panjang gelombangnya tadi 900, masukkan frekuensi sumbernya, yaitu 900 Hz, lalu masukkan kecepatan pendengar 900 meter per detik. Maka akan dihitung panjang gelombang, yaitu panjang gelombang per 100. Nilainya diubah dari panjang gelombang tadinya 900 per 100 berarti 9. Kecepatan bunyi sama dengan panjang gelombang 9 dikali dengan frekuensi sumber. Lalu kita menghitung frekuensi yang didengar sama dengan kecepatan bunyi dikurang kecepatan pendengar, nilainya akan dibagi dengan kecepatan bunyi, lalu nilainya akan dikali dengan frekuensi sumber. Seperti itu. Kita langsung ke itunya. Running program. Menghitung frekuensi efek Doppler. Masukkan panjang gelombang 900. Frekuensi sumber dari itu 900 Hz. 900 meter per detik. Maka kecepatan bunyinya itu 8100 meter per detik dan frekuensi yang didengar sama dengan 800 Hz. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-13, yaitu pertemuan terakhir yang membahas materi tentang gelombang kejut. Di sini soal nomor 12 yaitu kecepatan pesawat 250 meter per detik dan kecepatan suara dalam pesawat yaitu 70 meter per detik. Hitung bilangan Mach pada dan berdasarkan jawaban Anda tentukan wilayahnya apakah dia subsonik, supersonik, hypersonik dan apakah dia transsonik. Di sini kita menggunakan tipe data float di main programnya dengan variabel kecepatan pesawat, kecepatan suara, dan Mach speed. Di sini kita menghitung bilangan Mach-nya dulu, masukkan kecepatannya, kecepatan pesawat tadi 250 dan kecepatan suara sama dengan 75. Maka Mach-nya sama dengan kecepatan pesawat dibagi kecepatan suara. Lalu bilangan Mach-nya sama dengan hasil dari kecepatan pesawat per kecepatan suara. Lalu jika nilai Mach-nya sama dengan kurang dari 0,8, maka Mach-nya ini dia adanya di wilayah subsonik. Sesuai soalnya tadi hitung bilangan Mach dan tentukan wilayahnya. Wilayahnya yang pertama subsonik untuk di bawah 0,8. Lalu tapi jika tidak 0,8, jika Mach speed-nya lebih besar dari sama dengan 0,8, berarti nilainya 0,8 dan seterusnya. Dan juga Mach speed kurang dari 1,2, jadi range-nya itu 0,8 sampai kurang dari 1,2, bukan sampai 1,2 tapi kurang dari 1,2, berarti 1,1. Maka wilayahnya itu di transsonik. Tapi jika Mach speed-nya itu lebih besar dari sama dengan 1,2 dari 1,2 dan Mach speed-nya kurang dari 5 berarti 1,2 sampai kurang dari 5 yaitu 4, maka wilayahnya itu supersonik. Jika tidak, maka wilayahnya itu hypersonic. Seperti itu. Jadi lebih besar dari 5 dan juga 5 ke atas tuh itu berarti hypersonic. Kita akan langsung mencoba programnya. Di sini kita bisa lihat masukkan kecepatan pesawat terlebih dahulu 250 meter per detik. Kecepatan suara dalam pesawat 75.
maka bilangan Matsnya sama dengan 3,33333 dan wilayahnya sama dengan supersonik. Coba kita pastikan terlebih dahulu. Kita lihat di bagian supersonik. Bilangan Matsnya sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil dari 0,8 nilainya? Tentu tidak. Maka supersonik ini kita lanjut ke else if Matsnya lebih besar dari 0,8 tapi kurang dari 1,2. Sementara 3 ini ada di atas 1,2. Maka lanjut, bukan transonic. Kita lihat di ya supersonic, massnya lebih besar dari sama dengan 1,2. 3 sudah memenuhi nilai lebih besar dari 1,2 dan match bill kurang dari 5. 3 ini sudah memenuhi juga nilai kurang dari 5. Maka wilayahnya masuk ke supersonic. Dia bukan masuk ke wilayah hypersonic karena masih kurang dari 5. Kalau nilainya 5 sampai seterusnya itu dia masuk ke wilayahnya hypersonic. Seperti itu. Baik, sekian dari presentasi tugas program dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.